Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar renungan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Matius 9 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini menceritakan bagaimana seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah rasa sakitnya, ia dijauhi, dikucilkan oleh keluarganya, oleh orang lain. Karena bagi orang Yahudi, seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan itu adalah hal yang najis bagi mereka. Betapa perihnya hidupnya selama 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Tapi boleh kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, 12 tahun lamanya ia menderita dalam penderitaan itu. Dia bertemu dengan Yesus dalam sebuah perjalanan Yesus dan murid-muridnya. Dia lalu mendekat kepada Yesus sambil berkata dalam hatinya, andaikan saja ia memegang jubah Yesus, menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Lalu Yesus menoleh ke arah perempuan itu dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu." Luar biasa Bapak Ibu peristiwa yang terjadi dalam hidup perempuan itu. Ia mengalami kesembuhan dari buah imannya, dari perkataannya di dalam hatinya yang mengatakan bahwa ia sembuh dengan hanya memegang jubah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, dengan rasa percaya dan optimis, dia akhirnya sembuh. Dia akhirnya menjadi orang yang merdeka dalam kehidupannya sendiri melalui perjumpaannya dengan Yesus. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita menghadapi pergumulan, menghadapi rasa sakit, penderitaan, beban berat yang terjadi dalam diri kita sendiri, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kita. Yang kita perlukan adalah mendekat kepada Yesus sebagai buah iman kita, supaya kita senantiasa dikuatkan dan juga kita diajak untuk mengandalkan Yesus dalam hidup ini. Iman kita akan menyelamatkan kita dengan rasa percaya, dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati. Setiap apapun yang kita minta di dalam iman kita, di dalam rasa percaya kita, Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab segala pergumulan kita, bahkan melewati setiap persoalan hidup, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan. Dengan kerendahan hati dan iman percaya kepada Yesus, maka Yesus akan menjawab seluruh pergumulan kita, seluruh persoalan hidup kita. Setialah memanggil namanya dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang beriman, seperti yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 5. Dikatakan demikian, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak." Tuhan memberkati kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu melalui anugerah dan kasih-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh bernapas,
dan akan melakukan kegiatan kami di hari ini, semuanya karena anugerah-Mu. Allah Bapa kami berdoa Tuhan, untuk firman yang telah kami dengar. Kami diajar untuk menjadi orang yang beriman, yang sungguh percaya di dalam kerendahan hati kami, di dalam kesungguhan hati kami, supaya kiranya iman kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan, setiap persoalan dan pergumulan hidup ini, ketika kami mau mendekat kepadamu, Engkau akan menjawab seluruh doa kami, seluruh permintaan kami. Yang terpenting, di dalam iman kami boleh beroleh keselamatan. Allah Bapa kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami dan orang tua kami. Engkau yang menyertai kami, yang membimbing kami, yang memberkati seluruh kegiatan kami dan pekerjaan kami di hari ini. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau yang menyembuhkan hidup mereka. Saudara-saudara kami yang berbeban berat, yang memiliki pergumulan hidup, Engkau yang menguatkan mereka melalui Roh-Mu, Roh yang kudus. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Bapa dalam setiap pelanggaran kami kepada sesama, terlebih kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita untuk melakukan aktivitas kita di hari ini. Shalom.